Oke. Ibu ngaji dulu, Bu. Mulai dengan Iya. mengaji minimal 5 ayat. Silakan, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Cukup, Bu. Sudah, Pak. Sadaqallahul azim. Ya, Astagfirullahaladzim. Terima kasih, Bu Lilis. Kan tadi Iya, minta Pak. 5 ayat. 5 ayat cukup, karena waktu kita terbatas. Ya, Bu Lilis. Bu Lilis mengajar apa? SKI, Pak. Baik. Di RPP yang dikirim ke LMS, apa materinya? Tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ya. Masa kanak-kanak itu maksudnya balita, Bu? Masih kanak-kanak itu masih yang ada dalam materi saya masih
dalam kandungan, Pak. Baru Eh, melahirkan. itu apa enggak apa pas itu, Bu? Masa kanak-kanak. Oh ya, Kanak-kanak itu ya sudah lahir, Pak. gimana, Ibu? Ya, waktu dibawa sama kakeknya keliling Ka'bah. Bu Lilis dulu kuliah di mana, Bu? Kuliah di Universitas Jawa Cengkaralangsa, Pak. Jurusan PAI. Jurusan PAI, Pak. Oh, ya. Tahun berapa tamatnya, Bu? Tahun 2015, Pak. Berarti belum begitu lama ya. Iya, Pak. Ibu sudah berapa lama mengajar? TMT 2007, Pak. Oh, Ibu PNS ya? Alhamdulillah, Pak. 2007 ya? Iya, Pak. Bu Lilis. Di dalam RPP Ibu itu kan ada digambarkan tahap-tahap ya. Pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu. Tahap-tahap itu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Betul. Nah, kalau di sekolah Ibu tuh, materi Ibu tuh berapa jam? Berapa GP atau berapa pelajaran gitu? 2 jam, Pak, 2 jam. pelajaran satunya 2 Dua jam. jam itu maksudnya 1 jamnya kan 10 Satu menit. kali 35 menit. 25 Sekali berarti pertemuan. 2 berarti 70 ya. Iya, Kan Pak. berarti 70. Iya. Nah, bagaimana Ibu membagi yang 70 menit itu menjadi bagian itu? Lihat materinya, Pak. Kalau materinya Ya, panjang, bukan. Membaginya. Kan ada 3 bagian, Bu. Jangan-jangan Ibu membaginya yang pendahuluan itu malah separuh gitu. Enggak. Masih oh, membaginya. waktu, Proporsional kira-kira 70 menit. oh iya ya. Lalu penutupnya berapa menit. Kalau pendahuluan karena 2 jam 10 menit untuk persepsinya, Pak, kan. Habis itu ini 50 menit. Berarti kalau penutup 10 menit. Jadi 10 di awal, 10 di belakang, 50 di tengah. Iya, Menurut Pak. pengalaman itu Ibu enggak, maksudnya bisa pas atau sesuai atau malah kadang-kadang bagaimana Ibu membagi sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan bobotnya. Apakah itu bisa pas atau sebetulnya di lapangan itu fleksibel gitu atau gimana? Fleksibel, Pak. Fleksibel. Tapi saya kira yang penting itu adalah tujuan sampai ya Bu ya. Iya, Pak. Apa tujuan yang Ibu buat di dalam LPP Ibu? Tujuannya adalah dari melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dan dapat menceritakan kembali Ya. tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Ya. SAW. Memahami itu kalau pakai taksonomi belum itu tingkatan apa dia Bu? C2, Pak. C2 apa C3? C2. C2. Memahami kok C2, C2. Pak. Ya. Kalau C1 itu? Pengetahuan. Kalau C3? Kok C3 sikap. C4? Analisis. Yang paling tinggi? Akreditasi. Ibu bisa membayangkan nggak dari materi Ibu itu, kemudian kan itu nanti kan dibuat evaluasi ya, atau soal. Bisa nggak Ibu ada nggak di dalam RPP Ibu ada soal? Ada, Pak. Ada. Berapa Ya. buah soal yang di RPP Ibu? Kemarin tuh, Pak, kalau nggak salah 10, Pak. 10. Semua gitu, enggak? Kan kita kan cara membuat soal itu kan dari mulai yang pertama yang mudah, menengah, habis itu yang sulit. Oke. Yang Jadi saya tanya bukan yang mudah aja, Bu.
yang saya tanya itu tadi menurut taksonomi itu. Ya, Ada C1 C2-nya gitu, Pak. taksonomi itu kan jadi nggak boleh juga kita katakan kalau dia umpamanya C1 itu pasti mudah, nggak juga, bisa juga sulit, Bu. Ya, Ya. jadi soal itu sebenarnya sangat tergantung kepada cara membuat soalnya, lalu kemudian tuntutan eh, taksonominya pada wilayah mana gitu. Tapi memang soal yang baik itu ya bervariasi lah. Kalau mudah Iya, iya. semua, nanti tentu dia tinggi semua nilainya. Dan Bu Koni, Ibu kenal nggak Profesor Koni Semiawan? Nggak Enggak. pernah dengar. Enggak. Bu Koni itu salah satu rektor yang pernah menjadi rektor di IKIP Jakarta dulu, sekarang Universitas Negeri Jakarta. Beliau itu pernah mengatakan begini, soal yang baik itu dia dapat mengukur ya kemampuan siswa. Nah, itu. Nah, lalu pertanyaan apa yang diukur gitu. Maka soal yang baik itu kata Bu Koni itu kalau untuk soal-soal seperti soal SBMPTN atau soal-soal ujian nasional sekali Bu, ketat sekali gitu. Dan memang itu ketika diujikan memang dia bisa apa ya, bisa menyaring gitu ya, yang bagus itu masuk, yang nggak bagus ya keluar gitu. Itu digunakan untuk menguji mereka-mereka yang masuk ke perguruan tinggi negeri umpamanya. Ya, dan soal itu memang mahal harganya. Kata Bu Koni itu satu soal untuk ujian nasional itu bisa kalau dirupiahkan itu 100 US dollar gitu kata Bu Koni dulu. Bayangkan Ibu 100 US dollar itu kalau dirupiahkan sekarang berapa itu Bu? 1,4 juta ya. Iya, Nah, Pak. itu harga soal yang berkualitas kata Bu Koni gitu. Nah, coba Ibu bayangkan ya soal Ibu itu ada 10. Nah, nanti boleh diperiksa itu Bu. Boleh diperiksa. Ya, dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mempelajari cara-cara teknik-teknik membuat soal itu. Pokoknya di PPG, maaf, maaf di apa nih kelompok-kelompok guru ini namanya Pak Ade, kelompok-kelompok guru mata pelajarannya MGMP, Pak. MGMP, maaf, MGMP Pak, ya, mungkin MGMP. Saya nggak tahu apakah pernah gitu ya. Ya, soal 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 yang bisa dijawab benar oleh semua siswa itu nggak bagus, Pak. Berarti nggak bisa mengukur, Pak. Ya, tapi kalau ada soal yang bisa memilah, hanya bisa dijawab oleh sekelompok kecil yang cerdas dan sebagian di tengah, lalu yang bawah tidak bisa jawab sama sekali atau salah, nah itu baru dia bisa memilah-milah gitu. Itu soal yang baik. Ya, jadi kalau soal itu dari yang kemampuan tinggi sampai kemampuan rendah bisa menjawab semua, itu soalnya nggak berkualitas itu, Bu. Ya, maka soal ini juga tinggi sekali ilmunya. Saya dulu waktu S1 pernah sedikit belajar itu kepada senior saya yang menjadi penulis naskah soal ujian nasional di Jakarta itu. Saya dulu kuliah S1, tapi saya tidak menekuninya secara apa ya, secara betul-betul serius gitu. Tapi senior saya itu menjadi penulis soal untuk ujian nasional di Jakarta dulu itu. Wah itu saya lihat, oh memang luar biasa, yang luar biasa. Jadi setiap kata dalam soal itu harus diperhitungkan, lalu kemudian nanti apa jawabannya, lalu bagaimana nanti bisa soal itu memilah, memilah. Oke Bu Lilis, iya, lalu Pak. yang lain, adakah di RPP Ibu itu membuat materi? Ada di RPP ada materi? Ada, Pak. Apakah Ibu buat lengkap atau sebetulnya hanya semacam poin-poin penting atau Ibu buat lengkap di RPP itu materi itu? Materinya yaitu kelahiran orang Bukan, yang bukan. oh, Ibu justru, buat materi di RPP itu lengkap atau hanya garis besar di RPP Ibu? garis besar aja, Pak. Garis besar. Lalu mestinya yang lengkapnya ditaruh di mana? Ibu punya lampiran RPP itu?
Ini Pak. Kan Ibu sudah ngirim RPP ke Belum, Pak. LMS kan? Yang Iya saya ini tanya Pak. itu yang itu aja gitu ya. Iya ya Pak. Nah, jadi kalau yang lengkapnya ya dilampirkan saja gitu. Ya Oh enggak iya usah ya. dibuat, kalau dibuat lengkap materi itu di RPP, RPP Bu menjadi, apalagi Iya RPP yang betul. Betul ya. digagas oleh Mas Menteri itu, Mas Nadiem itu. Itu katanya malah RPP satu halaman itu, tapi satu halaman juga nanti lampirannya banyak juga itu ternyata Pak Ibu. Banyak juga Iya. RPP yang satu halaman, tapi lampirannya menjadi banyak. Ya kadang-kadang kalau kata orang Jawa ya podo wae katanya. Ya, ya kalau RPP yang versi yang K13 kan cukup tebal itu. Ya, dan cukup ya cukup lengkap lah 13 item sesuai dengan permennya itu. Tapi RPP-nya Mas Nadiem ini lebih simpel tapi ternyata lampirannya juga banyak gitu. Bu Lilis berapa menit lagi Pak Ade untuk Zoom yang ini? 1 menit lagi, Pak. Woi, Bu, Bu Lilis, ada kompetensi profesional. Coba Ibu jelaskan apa itu maksudnya kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu dengan pengetahuan yang luas, yang bisa diajarkan dengan berbagai metode di dalam mengajar, yaitu pada waktu proses belajar mengajar. Kompetensi profesional itu kaitannya dengan apa, Bu?